Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United menang dengan skor 1-0 atas Watford pada putaran ketiga Piala FA musim 2020-2021. Gol penentu kemenangan United dicetak Scott McTominay pada menit kelima. Ada beberapa pemain United yang tampil bagus. McTominay sangat solid di lini tengah. Dipercaya sebagai kapten, pemain 24 tahun itu mencetak gol penentu kemenangan United. Lalu ada Axel Tuanzebe yang solid di lini belakang. Tuanzebe punya andil penting atas clean sheet yang diraih United. Dia sangat kuat dalam duel 1 lawan 1 dengan pemain Watford. Namun, sosok Alex Telles layak untuk menjadi man of the match. Walau berposisi sebagai bek kiri, Telles menjadi pemain paling kreatif bagi United. 6 peluang dikreasikan pemain asal Brazil itu sepanjang laga. Telles lah yang mengirim umpan pada gol McTominay. WatchCourt memberi nilai 8,7 untuk Alex Telles. Dia mendapat nilai paling tinggi dibanding pemain United lainnya. McTominay mendapatkan nilai 8,2 dan Tuanzebe menerima nilai 6,8 dari sumber yang sama. Legenda Manchester United Gary Neville memberikan saran kepada manajemen mantan klubnya tersebut dalam menghadapi bursa transfer musim dingin 2021. Neville meminta agar manajemen Man United dapat bersikap cermat dalam mencari pemain anyar di bursa transfer tersebut. Sebagaimana diketahui, Man United memang dikenal sebagai salah satu klub yang jor-joran di setiap bursa transfer pemain. Bahkan pada jendela transfer musim panas 2020, Manchester United mengeluarkan dana besar untuk memboyong 5 pemain anyar ke skuadnya. Kelima pemain yang berhasil didaratkan Man United pada musim panas kemarin adalah Edinson Cavani, Donny van de Beek, Alex Telles, Facundo Pelistri, dan Amad Diallo Traore. Namun, dari kelima pemain tersebut, hanya Cavani dan Telles yang memberikan kontribusi berarti untuk Man United sejauh ini. Dengan fakta itu membuat manajemen Manchester United kabarnya masih berencana untuk merekrut beberapa nama demi meningkatkan level performa mereka. Terlebih sejauh ini Man United memang disebut-sebut butuh winger kanan dan bek tengah berkualitas. Beberapa nama pun mulai kembali dikaitkan dengan Man United seperti Jadon Sancho, Ousmane Dembele, Dayot Upamecano, dan Kalidou Koulibaly. Meski sejauh ini semuanya masih sebatas rumor belaka. Mengetahui hal tersebut membuat Neville pun lantas mencoba memberikan saran kepada manajemen Man United. Neville meminta agar manajemen Man United tidak bersikap gegabah dalam melakukan perekrutan pemain anyar di bursa transfer musim dingin 2021. Ada kabar buruk yang diterima fans Manchester United usai laga melawan Watford. Di balik kemenangan yang diraih setan merah, Eric Bailly mengalami nasib buruk karena cedera lagi. Cedera Eric Bailly terjadi pada akhir babak pertama. Pemain asal Pantai Gading cedera usai insiden dengan Dean Henderson. Bailly pun harus diganti Harry Maguire usai mendapatkan perawatan. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes mengungkapkan sebuah fakta menarik sebelum gambung MU. Ia mengaku lebih dulu berbincang dan mendapatkan saran dari compatriotnya Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo pernah menghabiskan 6 musim bergemilang kesuksesan di Old Trafford. Bintang Juventus itu meraih 3 gelar Premier League dan 1 trofi Liga Champions. Bruno Fernandes kemudian mengikuti jejak rekan senegaranya itu. Ia datang ke Old Trafford pada Januari 2020 setelah bermain untuk Sporting Lisbon. Gelandang berusia 26 tahun itu langsung memberikan dampak yang besar di klub barunya. Ia mampu mendongkrak performa setan merah secara signifikan. Ronaldo sudah mengenal seluk-beluk klub setelah bermain selama beberapa tahun di Manchester United. Karena itu terbilang wajar jika Fernandes meminta saran kepada Ronaldo. Bruno Fernandes mengaku berbicara dengan Ronaldo tetap Manchester United dan prospek yang bagus untuk dirinya. Ronaldo sangat mendukung kepindahan Fernandes ke Manchester United. Ia yakin compatriotnya itu akan meraih kesuksesan di Old Trafford. Rotasi skuad yang dilakukan oleh Gunnar Solskjaer dalam laga putaran ketiga melawan Watford pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat di Old Trafford memberikan kesempatan bagi gelandang Scott McTominay untuk mengenakan ban kapten Manchester United.
Kini, Scott McTominay mengungkapkan kehormatan yang dia rasakan saat diberitahu bahwa dia akan menjadi kapten Manchester United melawan Watford. Dan akhirnya berhasil membantu timnya melaju ke putaran berikutnya berkat kemenangan tipis 1-0 atas tim Championship itu. Dengan kapten utama Harry Maguire diberi waktu istirahat, meskipun dia pada akhirnya masuk karena cedera pada Eric Bailly. Gelandang akademi klub berusia 24 tahun diberikan ban kapten oleh manajer Ole Gunnar Solskjaer untuk pertama kalinya dalam karirnya bersama The Red Devils. Hebatnya lagi, Scott McTominay langsung membenarkan keputusan manajernya untuk memberikan kepercayaan padanya memimpin tim, mencetak gol tunggal kemenangan Manchester United lewat tandukan dari sepak pojok Alex Telles menit kelima dan mengantarkan mereka melaju ke putaran keempat. Ketika manajer mengatakan kepada saya untuk mengenakan ban kapten, itu jadi momen yang sangat spesial bagi saya. Saya sudah berada di klub ini sejak saya baru berusia 5 tahun. Jadi saya sudah 18 tahun menjalin kebersamaan dengan klub sepak bola ini. Jadi, untuk mendapatkan kepercayaan ini tentu merupakan suatu kehormatan besar. Saya mencintai klub sepak bola ini dan itu telah menjadi bagian seluruh hidup saya. Jadi ini adalah kehormatan nyata bagi saya. Manajer telah menjadi sosok yang luar biasa bagi saya sejak dia datang ke klub. Saya harus berterima kasih banyak kepadanya dan cara terbaik untuk berterima kasih padanya adalah dengan tampil di lapangan dan melakukan yang terbaik yang saya bisa. Selama saya mendapatkan kepercayaan dari manajer, saya bahagia dan akan terus melakukan pekerjaan saya setiap hari dalam latihan dan pertandingan juga. Jarang mendapatkan kesempatan bermain, Brandon Williams buka peluang tinggalkan Manchester United. Dilansir dari Sportlands, bek sayap Manchester United Brandon Williams tampaknya mulai gerah setelah jarang mendapatkan kesempatan bermain. Padahal di musim lalu, akibat cederanya Luke Shaw, Brandon Williams jadi punya kesempatan main hingga 36 pertandingan. Namun musim ini, kedatangan Alex Telles mempersulit Brandon Williams untuk menembus posisi tim utama di posisi bek kiri. Akibatnya kali ini Brandon Williams baru main dalam 5 pertandingan di berbagai ajang. Semakin menyedihkan, di Liga Inggris Brandon Williams ternyata baru merumput 6 menit saja. Gerah tak mendapatkan kesempatan lebih, Brandon Williams pun membuka kesempatan untuk pergi dari MU. Ada beberapa klub yang menawarkan tempat bagi Brandon Williams dengan status pinjaman, seperti Southampton dan Everton. Namun Brandon Williams lebih tertarik dengan Newcastle United yang menjanjikan tempat untuknya. Pergi dari Manchester United dengan status pinjaman ke Newcastle United tampaknya merupakan langkah yang akan diambil oleh Brandon Williams. Itu semua dilakukan demi menyelamatkan karirnya. Musim lalu Brandon Williams memang mendapatkan berkah di balik absennya Luke Shaw, tapi kali ini situasi berubah. Kehadiran Alex Telles dan tidak mampunya Brandon Williams menggeser Luke Shaw membuatnya mungkin harus menyingkir sementara dari MU. Pakar bursa transfer Fabrizio Romano memastikan Manchester United belum mendapatkan tawaran resmi untuk Moises Caicedo. Bahkan pemain 19 tahun itu tak masuk dalam rencana setan merah. Fabrizio Romano membantah jika ada upaya pendekatan dari United untuk Moises Caicedo. Bahkan pria asal Italia itu memastikan nama pemain asal Ekuador tidak ada dalam orientasi transfer United. Walaupun begitu, Romano menyebut ada banyak klub Inggris yang tertarik pada Caicedo. West Ham United, Everton, dan Chelsea termasuk dalam daftar klub peminat. Begitu juga klub Amerika Serikat Atalanta United. Lantas, kemana Moises Caicedo akan pindah? Fabrizio Romano memastikan klub-klub yang disebut di atas belum membuat tawaran resmi untuk Moises Caicedo. Sejauh ini baru ada satu tim yang membuat tawaran serius pada klub Caicedo, Independiente del Valle. Brighton and Hove Albion telah mengajukan tawaran resmi untuk membeli Moises Caicedo. Independiente del Valle terbuka untuk menerima. Sekarang saatnya untuk persyaratan pribadi. Persaingan masih berlanjut dengan klub lain yang tertarik. Manchester United tidak akan merekrutnya, tutup Romano. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan kredit khusus kepada Jesse Lingard. Ia menilai sang playmaker telah menunjukkan performa yang apik saat menghadapi Watford. Solskjaer menilai bahwa laga comeback Lingard ini tergolong apik. Ia menilai sang playmaker memberikan ancaman yang nyata kepada Watford sejak awal laga. Meski dia sudah absen lama, Jesse Lingard bisa bermain dengan baik hari ini. Solskjaer juga menyebut bahwa ia menarik keluar Lingard di babak kedua bukan karena ia mengalami cedera. Ia menyebut sang playmaker mengalami kelelahan sehingga ia menariknya keluar.
Seperti dugaan kami, ia mengalami kelelahan menjelang akhir laga. Jadi saya memasukkan Nemanja Matic untuk mengamankan kemenangan kami, ujarnya. Laga di Old Trafford dini hari tadi itu berakhir dengan kemenangan Manchester United. Setan Merah berhasil lolos ke babak keempat setelah menang 1-0 atas Watford. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer menegaskan bahwa timnya tidak akan lama merayakan kemenangan melawan Watford. Ia menyebut bahwa timnya kini akan mengalihkan fokus untuk laga melawan Burnley. Dini hari tadi, Manchester United memastikan diri lolos ke babak keempat Piala FA. Setelah mereka mengalahkan tim Championship Watford dengan skor 1-0. United tidak punya banyak waktu untuk berleha-leha, karena di tengah pekan nanti mereka akan berhadapan dengan Burnley. Solskjaer menegaskan bahwa timnya akan mempersiapkan diri untuk laga ini. Solskjaer mengakui bahwa jadwal melawan Burnley ini adalah jadwal yang berat karena MU menjalani jadwal yang padat sejak akhir tahun lalu. Namun ia menyebut bahwa timnya akan siap untuk menghadapi partai ini. Beberapa pemain kami yang bermain hari ini akan bermain lagi di laga besok. Selain itu ada beberapa pemain kami yang akan bugar setelah beristirahat malam ini. Namun, para staf kami melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam merawat para pemain kami. Namun, para pemain kami juga mampu merawat diri mereka dengan baik. Solskjaer juga menegaskan bahwa ia tidak mau mengeluhkan jadwal padat yang dia jalani timnya. Ia menilai musim ini merupakan musim yang berat untuk semua klub, jadi MU harus menerima jadwal berat ini. Kita tidak boleh lupa bahwa ini adalah saat yang sulit untuk semua orang. Jadi kami harus pulang ke rumah, memulihkan diri dan mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Laga kontra Burnley ini akan menjadi laga yang krusial bagi Manchester United. Jika mereka memenangkan laga ini, maka mereka akan memuncaki klasemen sementara EPL.